Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi. Tuhan Yesus bangkit. Amin. Puji Tuhan. Ini adalah hari yang kita nantikan untuk setiap tahun kita rayakan karena kita menjadi orang percaya untuk memahami bahwa Allah itu Dia bukan Allah yang mati. Dia bukan Allah yang hanya punya mata tetapi tidak bisa melihat, hanya punya tangan tetapi tidak bisa menjamah kita. Tapi Allah kita adalah Allah yang hidup, Dia bangkit dari kematian, Dia bukan sekedar cerita dongeng, dan kita percaya Dia memberikan kepada kita pengharapan untuk kemuliaan. Amin. Sapa rekan-rekan di sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara, kalau Anda belum memberi selamat, katakan selamat Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kita ada yang kemudian melihat bahwa Paskah itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala di hari Jumat kemarin ketika kita memperingati kematiannya. Mereka berpikir bahwa Paskah itu hanya di hari Minggu saja. Hari Minggulah yang kemudian disebut sebagai Paskah. Tetapi sebenarnya secara keseluruhan, ya, keseluruhan antara kematian sampai kebangkitan Yesus itulah yang kita sebut sebagai Paskah. Karena sebenarnya ini adalah penggenapan dari apa yang sudah terjadi di dalam bangsa Israel. Ya, di kehidupan, di dalam pengalaman orang Israel, mereka merayakan Paskah sebagai suatu proses, ya, keluarnya mereka dari tanah Mesir. Yaitu dimulai dari ketika setelah tulah ke-9, ya, kemudian Allah berkata di tulah ke-10 ini, Firaun akan membebaskan umat Israel. Ya, jadi itu rangkaiannya memang dimulai dari mempersiapkan domba Paskah, kemudian Gembala kemarin jelaskan bahwa domba itu harus disembeli, darahnya dibubuhkan di pintu rumah, kemudian daging domba Paskah itu harus dikonsumsi, harus dimakan, dan dia tidak boleh tersisa. Jadi dia harus dibakar habis. Nah, kalau kita melihat ke penggenapannya bahwa Yesus sebagai anak domba, korban Paskah bukan untuk keluar dari Mesir, tetapi untuk kemudian keluar dari jajahan dosa. Nah, ini yang kita lihat bahwa domba Paskah di zaman Israel itu kemudian mereka terbakar habis, tetapi anak domba Allah itu dia tetap hidup. Dia tidak habis. Dia hidup untuk selama-lamanya. Yang kita lihat kemarin di drama Paskah di hari Jumat. Jadi ada yang melihat bahwa rangkaian Paskah itu seperti Minggu Suci katanya ya. Ada Minggu Palma, ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, dan kemudian Paskah. Tetapi sebenarnya Paskah itu adalah the whole thing, keseluruhannya. Ya, keseluruhannya bahwa kita memperingati kematian Yesus dan juga kebangkitan Yesus. Amin. Oke.
Jadi saya harap ini juga kemudian meluruskan semua pemahaman kita. Jadi kita memperingati kematian Yesus dan merayakan kebangkitannya. Itulah esensi Paskah bagi kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda punya sambungan internet, Anda bisa melihat catatan khotbah di alamat web di depan. Kalau Anda berharap bisa mengikuti hanya sedikit sebenarnya ayat-ayatnya, tidak terlalu banyak. Tetapi kalau Anda ingin melihat konteksnya, saya rasa ini akan membantu Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar di Minggu Kebangkitan ini tentang kasih karunia Allah. Tema kita, tema Paskah Mahanaim 2025 adalah memahami salib sebagai kasih karunia Allah. Saya beberapa kali menyampaikan juga mengenai definisinya, rekan-rekan staf juga menyampaikan bagaimana bentuk kasih karunia ini. Nah, kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dan 24 ya. 1 Petrus 2 ayat 19 dan 24. Sudah dibacakan oleh gembala juga di hari Jumat. Saya akan membacakannya sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara. Sebab adalah anugerah, adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaannya secara tidak adil. Di ayat yang ke-24 kemudian ini dihubungkan dengan penderitaan Yesus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Ya, ini kalau saudara melihat analogi antara domba Paskah di zaman Perjanjian Lama dengan anak domba Allah yang dikorbankan di atas kayu salib, saudara sebenarnya bisa melihat kenapa kemudian Allah meminta bahwa anak domba itu harus dibakar atau dipanggang, ya, karena kemudian di daging-dagingnya itulah kemudian ada mark, ada tanda, ya, seperti anak domba Allah ketika dia disalibkan, sekujur tubuhnya penuh dengan tanda. Tanda itu yang kemudian dalam istilah Alkitab kita sebut sebagai bilur, ya, tanda luka. Kalau di keseharian jarang kita pakai itu kan. Anak Anda baru pulang dari sekolah jatuh kemudian, aduh bilur-bilurmu bagaimana nak, kan? Jarang ya kita pakai. Kita hanya pakai itu biasanya di Alkitab. Tetapi bilur itu adalah tanda, ya, tanda luka. Ya, itulah yang kemudian. Jadi saudara sebenarnya kita sedang menggenapi apa yang sebenarnya menjadi bayangan dari orang Israel. Jadi Paskah ini bukan liturgi atau ritual yang kemudian dibuat oleh gereja. Kita harus melihat bahwa kita hidup di dalam perjanjian baru yang menggenapi apa yang ada di perjanjian lama. Nah, kembali ke 1 Petrus 2 ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara bisa melihat konteksnya terlebih dahulu. Bahwa ayat-ayat ini dituliskan dalam konteks nasihat Petrus kepada orang percaya yang hidup di abad pertama. Ya, jadi di abad pertama. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita harus melihat latar belakangnya supaya kemudian kita memahami di zaman itu belum ada hak asasi manusia. Di zaman itu masih umum ditemukan perbudakan. Ya, jadi apa yang kemudian dituliskan oleh Petrus ini sebenarnya ditujukan kepada orang percaya, orang Kristen yang jadi hamba atau jadi budak. Nah, tuannya biasanya bukan orang percaya. Kenapa? Karena kalau tuannya orang percaya biasanya memperlakukan hambanya dengan baik. Karena itu juga saudara bisa temukan di bagian lain perjanjian baru. Jadi mereka ini akan menghadapi penderitaan perlakuan yang buruk dari tuannya. Saudara mungkin dengar ya, kalau di zaman sekarang, wah perlakuan buruk itu apa? Ijazahnya ditahan, misalnya seperti itu kan.
Gak ada apa-apanya dengan zaman itu, karena di zaman itu budak itu betul-betul disiksa secara fisik. Jadi mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik mungkin dari tuannya, atau mendapatkan perlakuan yang membuat kemudian menderita. Nah, nasihat Petrus di ayat yang ke-19 mengatakan bahwa anggaplah itu adalah sebagai anugerah. Loh, kok bisa? Gimana mungkin? Saya menderita sebagai anugerah. Argumen dari Petrus adalah kalau penderitaan itu datang saat orang percaya berbuat baik. Saudara nanti bisa bandingkan dengan ayat yang ke-20. Petrus berkata bahwa kalau kamu menderita karena kamu berbuat salah, gak ada gunanya kamu jadi orang percaya. Jadi yang dimaksud oleh Petrus adalah penderitaan ketika kamu berbuat baik. Maka orang itu yang menderita perlakuan yang tidak adil itu sebenarnya sedang merefleksikan teladan Yesus yang kita baca di ayat ke-24. Jadi Yesus menderita walaupun ia berbuat baik. Saudara bisa lihat tayangan drama Paskah GPDI Mahanaim. Wah, begitu kejam ya. Yesus disiksa, dipukul, ditendang sampai anak saya sekarang bisa pukul. Yesus dipukul gimana? Oh, gitu. Wah, saya bilang, ini anak belum 2 tahun sudah mau menyiksa Yesus ini. Ya, karena dia serap ya. Jadi akhirnya kemudian kita ubah. Gimana kalau kita pukul iblis? Itu baru benar kan? Pukul iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus menderita meskipun ia berbuat baik. Bahkan ketika dia tidak melakukan kejahatan apapun. Nah, Petrus berkata, kalau kemudian kamu sebagai pengikut Kristus, ingat ya, khotbah gembala juga di hari Jumat tentang Kristianos. Ketika kamu menjadi pengikut Kristus, penderitaan yang kamu terima ketika kamu berbuat baik itu anugerah. Kenapa? Karena kamu sama seperti Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu, saya tidak melegalisasi kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam bentuk apapun. Violence is violence. You cannot sugarcoat istilahnya. Ya, saudara kasih gula-gula jadi kekerasan. Oh, ini kekerasan untuk kebaikan. Nah, violence is violence. Ya, beda dengan pendisiplinan ya, karena pendisiplinan saudara tahu jelas ya untuk apa itu dilakukan. Tetapi ketika berbicara tentang violence, kekerasan, kadang-kadang lebih seringnya itu karena hal-hal yang tidak benar. Ya, apakah suami kepada istri, istri kepada suami, betul ya? Masih bisa terjadi kan? Bisa dong. Ya, kalau kemudian istrinya pegang cobek dari batu dilempar ke kepala kan? Ya, meskipun Anda suami, oh saya suami, saya sundul, nggak bisa, tetap saja pecah gitu ya. Itu termasuk kekerasan. Ya, demikian juga kekerasan verbal. Yaitu bisa terjadi di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga. Ketika Anda diperlakukan tidak adil, bukan saya melegalisasi, tetapi kalau Anda adalah pengikut Kristus, lihatlah bahwa ini kesempatan Anda untuk merefleksikan kasih Allah. Jadi kesabaran yang ditunjukkan pengikut Kristus, bukan berarti saudara nggak boleh lapor ya, lapor. Kalau memang itu kemudian mengancam nyawa Anda, kemudian itu melukai Anda harus laporkan itu, laporkan. Ya, termasuk juga kekerasan seksual dan lain sebagainya. Tidak bisa kemudian itu dibenarkan. Ya, tetapi kesabaran yang ditunjukkan oleh pengikut Kristus yang kemudian menjadi nasihat Petrus adalah sikap yang layak diperbuat di hadapan Tuhan. Jadi saya nggak tahu apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedang alami. Perlakuan tidak adil semacam apa yang Anda sedang alami? Kan derajatnya berbeda-beda.
Tetapi kalau kemudian Anda sabar, Anda masih menunjukkan kasih, maka itu adalah sikap yang layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa Anda mengeluarkan produk ilahi, produk kasih karunia dari Allah. Saudara sedang menunjukkan itu. Dan Allah akan mengganjar kita dengan pahala, dengan berkat yang diberikan kepada kita. Ya, saya memberikan referensi kalau di alamat web yang tadi Bapak Ibu Saudara akses ya, dari Matthew Henry. Ya, ada komentari dari Matthew Henry. Nah, kita mengingat bahwa ada perumpamaan dari orang yang berutang 10.000 talenta di dalam Matius 18 ayat yang ke-23 sampai yang ke-35. Kalau kita membaca mengenai perumpamaan itu, kemudian kita melihat bahwa apa yang dituntut oleh tuan dari hamba ini adalah sama seperti apa yang dituntut oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia, memberikan kepada kita belas kasihan, maka hendaknya kita menunjukkan belas kasihan yang sama. Saya pernah menjelaskan bahwa kasih karunia itu adalah pemberian yang mulia yang diberikan kepada orang yang tidak layak mendapatkannya. Belas kasihan adalah pengampunan yang harusnya dijatuhkan kepada seseorang, dia layak mendapatkan hukuman itu, tetapi kemudian itu tidak diberikan. Jadi belas kasihan dan kasih karunia adalah terminologi yang serupa. Ya, kalau kita bungkus sebagai kasih karunia Allah. Jadi Allah memberikan kepada kita belas kasihan dengan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, hendaknya kita kemudian menunjukkan belas kasihan yang sama. Khususnya kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang ke-33 dari Matius 18 dikatakan demikian. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang memahami kasih karunia. Kasih karunia itu bukan sekedar Anda menerima, tetapi di saat yang sama Allah menuntut untuk Anda juga menunjukkan kasih karunia itu. Di dalam perumpamaan ini, hamba ini berutang 10.000 talenta, dia diampuni. Tetapi ketika dia bertemu dengan temannya yang berhutang 100 dinar, sangat kecil dibandingkan dengan hutangnya, dengan utangnya, kemudian dia marah, dia tidak mau mengampuni. Dia mendapat belas kasihan besar, tetapi dia tidak mau memberi belas kasihan yang sama. Dia mendapat kasih karunia yang melimpah, tetapi dia tidak mau menunjukkan kasih karunia yang sama kepada sesamanya. Saya nggak tahu siapa yang sedang Anda tahan kasih karunia Allah kepada diri orang itu. Anda bilang, saya tidak mau tunjukkan kasih, dia terlalu salah di hadapan saya. Ini yang kemudian kita melihat apakah kemudian kita sebenarnya menerima kasih karunia juga dari Allah. Nah, dari pembahasan konteks ini atau ayat-ayat dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 24 dan penjelasannya tadi, sebenarnya kalau kita pulang sudah ada bekal rohani yang bisa kita bawa kembali. Kita percaya bahwa salib Kristus adalah kasih karunia. Kita nggak layak sebenarnya diampuni. Harusnya kita yang disiksa, harusnya kita yang menderita. Tetapi Yesus di atas kayu salib, dia melakukannya bagi kita. Itu tidak layak saya dapatkan. Tetapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan mengharapkan
saya yang menerima kasih karunia ini juga mencerminkan kasih karunia kepada sesama di rumah, suami, istri, anak, orang tua, mertua, menantu. Di pekerjaan kita, rekan kerja, bos, karyawan kita. Di pendidikan, kakak kelas, adik kelas, guru, staf sekolah, staf kampus, kuliah, dan lain sebagainya. Dan biarlah ini kemudian menjadi poin kita, bahwa kita orang yang percaya, kita perlu mencerminkan kasih karunia kepada sesama. Tetapi saya gak ingin berhenti di sini, saya ingin melanjutkan untuk melihat, this is my POV, my point of view, bahwa kasih karunia itu sebagai kenaikan status, sebagai kenaikan tingkat, di mana seseorang mendapat dan menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai upgrade. Ini sebenarnya yang ingin saya jadikan judul, upgrade. Bahwa saudara dinaikkan statusnya, saudara dinaikkan tingkatnya, saudara mendapat yang lebih baik. Saya dapatkan istilah upgrade ini ketika saya naik pesawat terbang. Ini terjadi di bulan kemarin kalau saya nggak salah ya. Saya udah berkali-kali naik pesawat terbang, tetapi I'm a cheap person. Tidak pernah seumur hidup saya naik kelas bisnis. Ya, beda ya, kalau di pesawat terbang kelas bisnisnya dengan kereta api kan beda ya kelas bisnisnya. Dari segi harga juga jauh berbeda. Jadi seumur-umur saya nggak pernah naik kelas bisnis. Nggak pernah. Tetapi 2 kali kesempatan berturut-turut saya dapat upgrade. Dari kelas ekonomi yang saya bayar, kemudian saya di-upgrade ke kelas bisnis. Dapat. Saya nggak ngapa-ngapain. Nggak layak sebenarnya mendapatkannya. Kenapa? Karena saya bayarnya bayar harga ekonomi kan. Apakah saya kemudian di-upgrade karena saya kenal ordal, orang dalam? Ya. Atau karena saya menikahi pemilik saham Batik Air gitu. Saya percaya istri saya sih nggak punya kelihatannya ya. Dia punya batik, tapi dia nggak punya sahamnya. Jadi nggak ada yang membuat saya kemudian layak. Satu-satunya jawaban saya cuma tahu bahwa saya punya aplikasi yang kemudian disarankan mereka. Dan kemudian saya online check-in pertama. That's all. Dan itu semua gratisan kan. Nggak ada yang perlu saya lakukan untuk kemudian mendapatkan hal itu. Nah, bukankah ini yang sebenarnya Yesus berikan kepada kita? An upgrade. Anda tidak melakukan apapun. Bapak, Ibu, Saudara tidak kemudian menjadi orang suci dulu yang bertapa 30 hari, 30 malam. Baru kemudian dia memberikan kasih karunia-Nya kepada Anda. Dikatakan bahkan saat Anda berdosa. Saat Bapak, Ibu, Saudara dan saya berdosa. Yesus mati bagi kita. Ini adalah sesuatu yang gak layak harusnya kita lakukan. Tetapi dia memberikannya kepada kita. Pemberian yang mulia, yang harusnya tidak layak diterima oleh seseorang. Tetapi itu diberikan kepada orang tersebut. Kita harusnya gak layak menerima kemuliaan. Kalau di dalam Mazmur pasal yang ke-8, saya dulu ketika masih bergabung dengan paduan suara di kota Bandung, suka sekali dengan lagu yang diambil dari Mazmur 8.
Di ayat yang kelima dikatakan demikian, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kita enggak word. Sebenarnya tidak ada harga atau nilai yang bisa kita kembangkan dari diri kita sendiri. Saya tahu Bapak Ibu Saudara bisa berargumen, oh tapi saya pengusaha sukses, oh ya tapi kan saya terkenal, oh ya tapi saya kan cantik, saya kan ganteng, saya kan pintar dan lain sebagainya. But kalau kemudian kita melacak ke belakang, itu semua kasih karunia. Kita nggak layak seharusnya mendapatkannya. Tetapi kasih karunia itu diberikan oleh Sang Kasih Karunia. Saya pernah sampaikan ini ya Bapak, Ibu Saudara bisa lihat catatan-catatan khotbah di sepanjang bulan ini tentang kasih karunia. Bahwa dia adalah oknum kasih karunia itu dan dia memberikan dirinya kepada kita. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib perlu dipahami sebagai bagian dari karya ilahi. Karya ilahi itu adalah suatu waktu yang sangat panjang, yang kita nggak bisa bayangkan. Ya, itu dimulai dari penciptaan, creation, sampai dengan kesudahan dunia, consummation of the world. Jadi ini yang kemudian menjadi karya ilahi, karya yang diberikan kepada manusia untuk manusia pahami. Itulah kenapa kemudian saudara melihat Kejadian dimulai dengan penciptaan, Wahyu dimulai dengan kesudahan dunia. Bapak Ibu Saudara sudah baca? Ya, semua di antaranya. Jadi kita bisa memahami karya Allah itu di dalam Alkitab. Kalau kita bagi menjadi 3 era, ini bagiannya Bapak Gembala harusnya ya, beliau mengajar ini dan saya kutip ini dari buku beliau, buku eskatologi. Saudara bisa dapatkan di M-Corner kalau saudara tertarik. Ada 3 era, ada 3 zaman ya di dalam peta zaman. Ini berdasarkan firman Tuhan ya, dibagi di zaman Bapa, dimulai dari Adam, kemudian berakhir di Abraham. Mereka adalah bapak-bapak kan di awal Alkitab di mana mereka melakukan hal-hal yang sampai sekarang kita bahas. Kemudian kita masuk ke zaman yang kedua, era yang kedua yaitu zaman anak. Ya, atau pertengahan zaman ini dimulai dari anaknya Abraham, Ishak. Dan era ini diakhiri oleh anak Allah, Yesus. Kemudian masuk ke zaman ketiga, zaman roh atau zaman gereja. Dari kematian Yesus sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Atau dari gereja yang lahir, biasanya kita akan rayakan nanti setelah Pentakosta, sampai gereja diangkat ke surga. Saya rasa perlu diganti segera saja supaya kemudian jemaat tidak silau. Kelihatannya saudara sudah, aduh, silau semua. Ya, kalau saudara tertarik, saudara bisa masuk ke web itu, atau saudara mau beli buku eskatologinya, atau saudara mau lihat di rumah supaya saudara tidak kriep-kriep, boleh. Ya, untuk memahami 3 zaman ini. Jadi kematian Yesus atau karya salib adalah karya ilahi yang diberikan sebagai kasih karunia. Pemberian yang mulia itu diberikan kepada kita. Kita nggak layak, tapi kita mendapatkannya. Kita pahami salib sebagai kasih karunia Allah. Karena tanpa itu, saudara nggak akan diselamatkan. Tanpa itu, kita tidak mendapatkan keselamatan. Jadi kekristenan ini bukan tentang doing good, tetapi tentang believing in the goodness of God. Kita percaya kepada kebaikan Allah, karena itu kita menghasilkan hal-hal baik. Kalau agama lain, saudara melakukan hal baik supaya Anda diperkenan oleh Allah. Tetapi di dalam kekristenan, Allah berbuat baik terlebih dahulu. Lalu Anda berbuat baik untuk mencerminkan
kebaikannya di dalam kehidupan kita. Manfaat apa sebenarnya yang kita dapat rasakan dari karya keselamatan, dari karya ilahi ini? Kita melihat dari kematian Yesus, kita dibebaskan dari dosa dan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-22, saudara mempelajari tentang hal itu. Atau kita baca saja supaya kemudian Anda mengingatnya. Ayat yang ke-22, namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ingat ya, kemarin di hari Jumat Gembala gambarkan tentang benih yang kemudian menjadi pohon yang menghasilkan buah. Itu yang Allah harapkan dari diri kita. Kasih karunia itu diberikan kepada kita free. Saudara nggak perlu melakukan apapun, tetapi yang dia harapkan adalah dia berkembang, dia berbuah, menghasilkan kasih karunia kepada orang-orang yang lain. Dan kemudian kita mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang kekal. Beda ya antara survive, antara bertahan hidup, dengan kemudian saudara hidup dan menikmati hidup itu. Itu yang akan kita alami nanti di dalam kekekalan karena karya Yesus. Di dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14, Bapak Ibu Saudara bisa membaca mengenai hal itu. Nah, kemudian kita juga perlu ingat bahwa Yesus, dia bukan saja berkorban dan kemudian tetap tinggal di dalam kubur. Yesus tidak mati dan kemudian tetap di makam keramat yang orang bisa datangi kan sekarang. Banyak sekali ya makam keramat di sini, di sana. Ada banyak orang datang nyekar. Karena katanya ini adalah orang yang suci. Kalau dia orang yang suci, orang yang hebat, kenapa dia mati? Bukan begitu kan? Kalau dia mati, is one of us. Dia sama seperti kita. Tetapi Yesus ini berbeda. Karena dia mati, tapi dia bangkit kembali. Yesus itu yang kita rayakan pagi hari ini. Dia bangkit. Dia berbeda. Ia tidak tinggal di dalam kubur, tetapi ia bangkit. Dan kebangkitannya memberi jaminan. Ada banyak orang yang berkata, kenapa kita harus merayakan kebangkitan Yesus? It's like a living proof. Seperti tiket yang ditaruh ke dalam tangan kita. Hey, lihat, kalau Yesus bangkit, kamu pun akan bangkit seperti dia. Jadi jangan melihat sebagai minggu, it's just another Sunday. Minggu biasa saja. Bukan, kita merayakan kebangkitannya di hari ini. Ini yang kemudian menjadi kebanggaan kita. Ya Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 43 ya. Bagaimana jaminan kemuliaan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Wow, haleluya. Ini yang sebenarnya menjadi poin penting. Yang menjadi kebanggaan kita. Bahwa salib itu bukan sesuatu yang hina. Di abad pertama salib itu adalah hukuman paling hina. Hukuman yang paling rendah. Yang paling menyakitkan, yang paling menghancurkan status harga diri seseorang. Bayangkan saudara ditelanjangi, bayangkan saudara digantung, hidup-hidup di depan semua orang. Sampai Anda mati. Betapa malunya. Tetapi Yesus, dia naik ke atas kayu salib bukan karena dosanya. Dia naik ke atas kayu salib karena Bapak Ibu Saudara. Karena saya. Dia mengingat kita ketika dia ada di atas kayu salib. Itulah kenapa kemudian di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Semua dosa Bapak Ibu Saudara ditanggungkan di dalam Yesus. Tanpa Anda membayar satu peser pun. Tanpa Anda harus terhukum satu detik pun.
Tetapi kemudian Yesus berkata di akhir masanya di atas kayu salib, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus tidak mati dibunuh. Yesus mati memberikan nyawanya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena Ia disalibkan, Ia memberi kasih karunia bagi kita. Apa kasih karunia itu? Ingat definisinya tadi, pemberian mulia yang tidak layak kita terima. Hidup kekal. Bapak Ibu Saudara, Anda nggak bisa bayar. Mungkin kalau saya menabung banyak gitu ya, saya bisa bayar business class. Mungkin. Walaupun saya nggak pernah berpikir untuk kemudian beli business class. I'm good with economy. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini nggak mungkin kita beli. Hidup kekal tidak bisa kita beli. Berapapun persembahanmu, berapapun uang yang Anda depositokan atas nama gereja, hidup yang kekal itu hanya bisa kita terima ketika kita percaya kepada salib Kristus. Yohanes 10 ayat yang ke-28 berkata bahwa Yesus, Dia adalah kebangkitan. Mari kita baca ayat yang terakhir ini. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bayangkan Yesus Kristus mengatakan itu kepada saudara. Inilah kasih karunia-Nya. Dan ketika di kayu salib, Dia menyerahkan hidupnya supaya Anda mendapatkan hidup. Ia sakit supaya Anda sembuh. Dia mati supaya Anda dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Yesus bangkit dan kita bangkit bersama-sama dengan